Shalom, salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan semangat pagi. Mari kita sambut hari yang baru di hari ini tanggal 14 September tahun 2020 dengan penuh sukacita. Dan sebagaimana biasanya melalui channel ini saya dan saudara boleh mengikuti siraman rohani melalui ibadah renungan harian online. Dan kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan di dalam ibadah renungan harian ini. Tetapi sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami sedia untuk dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu menempati hati dan pikiran kami, sehingga kami benar-benar dapat peroleh berkat dari pekabaran ini dan menghidupkannya dalam kehidupan kami hari ini, bahkan hari-hari yang akan datang. Inilah doa kami Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku yang kekasih, sekali lagi kita di hari tanggal 14 September tahun 2020 dan judul renungan kita adalah keluarga dan perjuangan yang mutlak. Keluarga dan perjuangan yang mutlak. Dan ayat inti kita terdapat dalam Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Sekali lagi, Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Orang tua, tanyakan kepada dirimu sendiri pertanyaan yang khidmat ini. Pertanyaannya apa saudara? Ini pertanyaannya. Sudahkah kita mendidik anak-anak kita untuk menyerah kepada wewenang orang tua dan dengan demikian melatih mereka supaya taat kepada Allah untuk mengasihi Dia dan memegang hukumnya sebagai penuntun yang terutama dari segala tindak tanduk dan hidup? Jadi kalau kita sederhanakan pertanyaan ini, sudahkah kita sebagai orang tua mendidik anak kita di dalam Tuhan atau dalam kebenaran? Sudahkah kita mendidik mereka supaya menjadi para pembawa kabar keselamatan yang bekerja bagi Tuhan? Untuk pergi berbuat kebajikan, orang tua yang percaya anak-anakmu pasti akan terlibat dalam peperangan yang menentukan bagi Tuhan pada masa pertarungan. Dan sementara mereka memperoleh kemenangan bagi penghulu damai itu, mereka juga akan memperoleh kemenangan bagi diri mereka sendiri. Tetapi jikalau mereka tidak dibesarkan dalam takut akan Allah, jikalau mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang Tuhan, tidak ada hubungan dengan surga, mereka tidak mempunyai kuasa akhlak. Dan mereka akan menyerah kepada penguasa dunia yang telah berani untuk meninggikan diri mereka sendiri di atas Allah yang di surga dengan menetapkan satu hari Sabat yang palsu untuk menggantikan Sabat Tuhan. Kekuatan dari rahmat kasih sayang akan ditampilkan dalam sel penjara dan ruang bawah tanah. Sudah ada persiapan yang maju dan gerakan sedang berlangsung yang akan menghasilkan gambar ke binatang itu. Peristiwa akan dibawa dalam sejarah bumi yang akan memenuhi prediksi nubuat untuk hari-hari terakhir ini. Keputusan akan diminta dan dibuat. Orang-orang yang berbalik arah akan kembali dengan pasti kepada kesetiaan mereka pada Tuhan, dan mereka akan terdaftar dalam barisan musuh. Iblis akan memiliki kendali atas semua orang yang akhirnya menolak untuk dikendalikan oleh hukum Tuhan. Dia akan mengilhami orang tua untuk berperang melawan anak-anak mereka, dan anak-anak untuk berperang melawan orang tua mereka, untuk mengkhianati dan membebaskan mereka dari keluarga mereka sendiri untuk musuh. Peristiwa-peristiwa mendatang melemparkan bayangannya pada jalan kita. Para ayah dan ibu, saya minta agar engkau mengadakan usaha yang amat sungguh-sungguh sekarang ini bagi anak-anakmu.
Berikan kepada mereka pengajaran keagamaan setiap hari. Ajar mereka mengasihi Allah dan supaya setia kepada prinsip-prinsip kebenaran. Dengan disertai iman yang agung dan dalam sambil dituntun oleh pengaruh ilahi dari Roh Allah. Bekerjalah sekarang. Jangan tunda itu 1 hari ataupun 1 jam. Ajarilah anak-anakmu bahwa hati harus dilatih untuk mengendalikan diri dan menyangkal diri. Motif kehidupan harus selaras dengan hukum Tuhan. Jangan pernah puas memiliki anak-anak Anda tumbuh terpisah dari Kristus. Tidak pernah merasa nyaman saat mereka dingin dan acuh tak acuh. Berserulah kepada Tuhan siang dan malam. Berdoalah dan bekerjalah bagi keselamatan jiwa anak-anak Anda. Demikian pelajaran kita di pagi hari ini. Kalau kita melihat ayat tema kita, ini adalah bagaimana Daniel berketetapan. Pertanyaan kita adalah bagaimana sehingga Daniel bisa berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja atau dengan bujukan-bujukan raja. Kita tidak pernah menemukan siapa orang tua Daniel dalam cerita ini. Tetapi ketika Daniel berketetapan dalam Daniel 1 ayat 8 ini menunjukkan siapa aktor, siapa orang di balik Daniel. Sudah tentu orang di balik Daniel adalah orang tuanya, adalah ayah dan ibunya yang telah mendidik Daniel sehingga Daniel dapat mengambil sebuah keputusan yang bijaksana, keputusan yang adalah keputusan di dalam Tuhan. Nah, pertanyaan kita, bagaimana kita sebagai orang tua dapat mendidik seperti anak-anak kita ini seperti Daniel yang dapat memilih keputusan yang tepat di dalam hidupnya. Di sini jawaban yang paling penting adalah berdoa siang dan malam, berseru kepada Tuhan siang dan malam, tidak putus-putusnya berdoa siang dan malam. Lalu yang kedua adalah bekerjalah. Bekerja di dalam arti adalah memberikan nasihat, petunjuk-petunjuk yang berulang-ulang kepada anak-anak. Maka tentu saja anak-anak kita akan sama seperti Daniel yang dapat memilih yang terbaik. Dan tidak terlepas dari renungan kita kemarin, ingat orang tua harus menjadi contoh, menjadi teladan kepada anak-anak. Jadikan anak-anak adalah sahabat sehingga dapat merangkul mereka setiap waktu. Sehingga anak-anak kita, mereka akan terlatih mengasihi orang tua, juga mengasihi dan menghormati Tuhan. Pada akhirnya dalam renungan kita katakan masa yang akan datang penting bagi anak-anak kita. Mereka akan memilih apakah mereka waktu mereka memilih apakah mereka mau memilih untuk tetap setia kepada Tuhan atau mereka memilih menentang Tuhan. Pendidikan yang benar daripada orang tua sekarang ini sangat penting untuk keputusan anak-anak kita kelak nanti. Tuhan akan memberkati kita, renungan kita mengajarkan kepada orang tua dan mengajak untuk buat komitmen apakah kita sebagai orang tua mau untuk berjuang memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Kalau kita mau, maka Roh Kudus Tuhan akan menolong kita untuk mendidik anak-anak kita setia di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati pekabaran pagi hari ini. Amin. Baik saudaraku yang kekasih, kita akan tutup mendengarkan pekabaran renungan harian di pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah yang kami dengarkan pada saat ini. Biarlah kiranya pekabaran ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami baca akan kami aplikasikan. Sebagai orang tua, kami dapat memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kami. Mengingatkan mereka untuk jahatnya dunia sekarang ini dan harus selalu dekat dengan Tuhan. Agar dengan demikian, anak-anak dalam keluarga, dalam rumah tangga kami, mereka akan tetap setia menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih takut kepada Tuhan. Bapa di surga, hamba menyerahkan seluruh pendengar video audio renungan harian ini di mana saja berada ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pelihara kami sepanjang hari ini
dalam setiap tanggung jawab kami. Tuhan akan memberkati perjalanan hidup kami, dan biarlah janji-janji berkat Allah akan menjadi bagian kami. Inilah doa kami ya Bapa, ampunilah dosa dan kekurangan kami, terpujilah nama Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Demikianlah ibadah renungan harian kita di pagi hari ini. Sampai jumpa pada ibadah kita besok. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe yang paling utama. Bisa juga saudara like, kemudian memberikan komentar di kolom komentar. Kiranya melalui channel ini Tuhan akan menolong kita, memberkati kita untuk selalu setia, dekat kepada Tuhan lewat mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Adalah doa dan harapan saya. Sampai jumpa pada besok hari dalam renungan kita. Shalom.